Tentang anatomi perhitungan. Halo guys. Siang netizen, jumpa kembali dengan saya Ucat Fisioterapi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita cedera ankle. Istilah kerennya sprain ankle. Kalau orang Jakarta bilang kepelecok atau kesleo. Pada umumnya orang menyebutnya kesleo. Namun sebetulnya cedera ankle itu bisa sederhana dan bisa menjadi rumit. Karena apa? Ada 3 tahapan cedera ankle, yaitu grade 1, grade 2, dan grade 3. Pada grade 1, biasanya kalau kita tangani dengan baik saat cedera, itu tidak memerlukan bantuan profesional medis. Tapi pada grade 2 biasanya akan memerlukan bantuan profesional medis. Tapi penanganan pada tahap awalnya inilah yang menjadi penting, karena kalau misalnya itu kita menanganinya dengan benar, maka percepatan penyembuhannya akan lebih baik. Pada tahap ketiga, grade 3, itu mutlak perlu bantuan profesional medis, bahkan mungkin bisa sampai ke tahap operasi. Pada tahap pertama, itu hanya terjadi penguluran pada tendon otot yang pada umumnya adalah bagian samping dari ankle kita, dan ligamen pengikat sendi talofibular posterior itu terulur, sehingga bengkaknya juga tidak nyata, kemudian sakitnya juga masih bisa kita toleransi, dan kita masih bisa berjalan walaupun sedikit terpincang. Kemudian pada grade kedua, itu selain pada tendon ototnya dan ligamen talofibular, juga pada calcaneofibular, ligamen calcaneofibular, bahkan sampai ke kapsul sendi terjadi robekan yang ringan sampai ke sedang, bengkaknya nyata, bahkan sampai ke biru-biruan. Kemudian sakitnya juga dari sedang sampai kesakitan sekali. Kemudian jalannya juga akan kesulitan, bahkan pincangnya sangat pincang, bahkan mungkin perlu bantuan pakai tongkat. Pada tahap ketiga, selain dari bagian yang saya sebutkan tadi yang kena, itu biasanya sampai ke calcaneus fibular dan juga pada ligamen talofibular anterior yang kena. Terjadi kerobekan yang cukup besar, bahkan sampai putus, bahkan sampai kepada fraktur fibula, patah pada tulang fibula pada mata kaki yang sebelah luar. Itulah grade ketiga, ini mutlak perlu profesional medis di dalam penanganannya. Terlepas dari itu semua, yang penting bagaimana kita menolong ketika kita sedang kejadian ini, kejadian awal dari cedera. Karena pada umumnya orang cedera langsung digunakan arak atau diurut. Nah, pada kejadian seperti ini sebetulnya yang boleh dilakukan, pertama dilakukan adalah rise. Rise artinya rest, harus diistirahatkan. Kemudian ice, dikompres S. Kemudian ini elevated, harus ditinggikan. Kemudian satu lagi adalah diberikan tekanan. Tekanan di sini adalah untuk menghentikan supaya atau menghambat terjadinya pembengkakan. Nah, disinilah sebetulnya tindakan awal ini harus benar. Ketika tindakan awal ini benar, nanti proses penyembuhannya akan lebih baik dan akan lebih cepat. Satu hal itu. Yang kedua, memang penyembuhan untuk anak-anak, remaja, kemudian dengan orang dewasa dan tua tentunya akan berbeda-beda. Di sini tergantung dari perbaikan selnya. Pada anak-anak dan remaja tentunya akan jauh lebih cepat. 2 minggu biasanya kalau grade pertama sudah akan baik. Tapi pada orang yang dewasa atau tua
akan lebih lama penyembuhannya dan biasanya perlu bantuan dari profesional medis. Untuk itu, saya akan tunjukkan bagaimana menangani awal kejadian dari cedera ankle. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana mengatasi pasien atau orang yang cedera ankle, sprain ankle. Kebetulan pasien ini adalah sprain ankle tahap awal, sehingga gerakan ankle ini masih bisa penuh, kanan kiri bisa, kemudian maju mundur juga bisa, bengkaknya juga nggak terlalu nyata, dan sakitnya masih bisa ditoleransi. Namun ada sedikit bengkak di sini. Kemudian yang harus dilakukan pertama adalah kompres es. Kompreslah pasien ini dengan es selama 10 menit. Kemudian setelah 10 menit lepaslah. Hentikan 3 menit. Kemudian pasang lagi. Ini diulang-ulang kurang bisa 1-2 jam. Terus-terusan seperti itu sehingga bengkak yang mungkin terjadi pada ankle ini tidak berkelanjutan dan cukup hanya sampai di situ saja. Kemudian tahap berikutnya adalah kita kasih bebat atau kita kasih tape. Teknik pembebatannya adalah demikian. Tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas sana arahnya. Ini tujuannya untuk memfiksasi dan menekan bengkak ini supaya tidak berkelanjutan. Seperti ini. Kita tarik sedikit, bukan ditarik yang cukup banyak, tapi tarikannya adalah toleransi. Terus sampai di atas mata kaki. Nah, supaya kenapa dilakukan kompresi ini, pembebatan ini, supaya bengkaknya tidak berkelanjutan dan sendinya akan lebih stabil, akan ketolong lebih stabil. Bila mana terjadi dia masih akan jalan, sendinya akan dibantu oleh pembebatan ini. Kemudian, kalau misalnya dengan cara ini, setelah dikompres berulang-ulang, kemudian dibebat, kalau ini grade pertama, dia selama 2 minggu biasanya akan baik. Tapi kalau misalnya belum merasa baik, harus pergi ke profesional medis. Kemudian, kalau misalnya ada, bisa dilakukan tapping. Kita bisa memberikan tapping. Tapping ini kita potong seperti ini, dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ukur dari atas mata kaki sampai ke ujung jari sana. Panjangnya begitu. Kita buat 2 buah, nanti kita pasang melintang. Tujuan tapping ini selain untuk memfiksasi, untuk stabilisasi, ini juga bisa mengurangi sakit. Selain juga bisa membantu mengatasi pembengkakan. Jadi bengkaknya juga akan bisa cepat berkurang. Satu dipasang seperti ini. Satu lagi menyilang dari sini. Menyilang ke arah sana. Nah, dengan dipasang tape ini, ankle akan lebih stabil. Ankle akan lebih stabil, kemudian bengkaknya ini akan cepat teratasi. Selain itu juga sakitnya akan terkurangin.
biasanya pasien akan lebih nyaman, sehingga akan lebih berani untuk jalan. Mungkin itu yang bisa saya bagi untuk cedera ankle. Mudah-mudahan ini membantu di saat COVID ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bila ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat, tetap sehat, jaga kesehatan, sampai jumpa.